Teman-teman, formulasi untuk memacu pertumbuhan atau memacu pembungaan, memaksa pembungaan dan pembuahan. Nanti kita akan lihat hasilnya setelah beberapa hari pemberian. Ini untuk di masa vegetatif ataupun kita memaksa dari masa vegetatif langsung dipaksa ke masa generatif atau pembungaan. Nah, ini bisa menggunakan formulasi yang saya racik ini ya. Ini beberapa zat sintetis yang tidak ada ya efek sampingnya atau residu terhadap tanaman ataupun tanah yang ada di lahan kita. Nah, langsung saja, ini adalah tanaman kopi robusta yang berusia 12 bulan atau 1 tahun. Seharusnya kopi robusta berbunga di usia 18 sampai 20 bulan ya teman-teman. Nah, ini saya menghentikan pertumbuhan primer ya dan sekunder. Dia tetap ada pertumbuhannya, tetapi pertumbuhannya tidak begitu maksimal karena kita alihkan ya energi dari fotosintesisnya atau pembelahan selnya, kita alihkan untuk melakukan pembungaan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, apa yang saya bilang tadi menghentikan pertumbuhan primer dan sekunder itu adalah pertumbuhan dari ranting dan juga pertumbuhan dari batang utama ataupun batang primer, sehingga energi dari tanaman ini akan kita pindahkan pembelahan selnya kepada pembungaan. Dan ini saya uji coba kepada beberapa tanaman ya teman-teman yang ada di barisan ini saja, satu barisan ini hasilnya ini kurang lebih beberapa hari ya, mungkin 1 mingguan saya aplikasikan, hasilnya sudah seperti ini. Nah, namun di sini ketika kita menghentikan itu, jarak antar ini ya, antar ruas ini akan terlihat sangat jauh karena sebenarnya dia ini masih pada masa vegetatif, tapi saya paksa untuk memasuki masa generatif. Nah, namanya saja kita uji coba ya teman-teman, maka hasilnya akan jadi seperti ini. Tetapi dari hasil uji coba tersebut itu sangat baik sekali jika kita gunakan pada tanaman yang berusianya 18 bulan ya teman-teman, 18 bulan atau 20 bulan untuk memacu atau memaksa tanaman kopi itu berbunga secara serentak ya teman-teman, berbunga secara serentak. Dengan satu syaratnya, apa syaratnya? Walaupun kita berikan ini sebanyak apapun, tapi kalau syarat yang lainnya tidak terpenuhi, maka hasilnya tidak maksimal. Dia akan tumbuh ranting-rantingnya, dia akan berbunga, cuman hasilnya tidak maksimal teman-teman. Nah, syaratnya yang pertama adalah pH tanah itu harus di angka 6 ya sampai angka 7. Dan batangnya memang sudah kuat untuk mengangkut nutrisi yang besar dari tanah ini ya, untuk diopor kepada daun, ranting dan pembungaan. Dan juga ya teman-teman, nutrisi pada tanah itu harus tersedia. Jikalau tanah teman-teman itu tidak bagus ya, tidak bagus untuk penyerapan nutrisi, teman-teman bisa spray di-spray saja menggunakan bebas ya, penyemprot apapun itu dicampur dengan ini. Nah, saya pakai Ultradaf, kadang-kadang saya campur dengan boron, kalsium dan segala macamnya. Untuk apa? Untuk membantu penutrisian pada tanaman yang kita berikan zat-zat tertentu, memaksa tanaman itu untuk tumbuh di luar ya, di luar normalnya. Jadi pertumbuhan yang ada di lahan saya ini di luar dari kata normal. Jadi kalau tumbuhan kopi normalnya tidak seperti ini teman-teman. Jadi kita lihat ya, yang ini pembungaan ya, pembungaan. Ini ada bunga, ini ya. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman. Nah, ini kita paksa pembungaan padahal batangnya masih kecil ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, untuk yang deretan di situ ya, ini adalah saya paksakan untuk tetap di masa vegetatif atau pertumbuhan. Jadi saya paksa pertumbuhannya untuk memacu ranting-ranting sekunder ya, ranting sekunder itu ranting seperti ini. Itu akan tumbuh secara maksimal, secara rapat dan secara banyak ya. Artinya rimbun ya teman-teman. Nah, di sini juga mulai bertumbuhan tunas ya teman-teman, tunas. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita memacu dari pertumbuhan ini adalah pertumbuhan vegetatif. Jadi ada zat tertentu yang saya gunakan untuk memacu pertumbuhan vegetatif di luar normalnya. Kita lihat ruas rantingnya. Nah, teman-teman bisa lihat ruas rantingnya ini sangat rapat sekali teman-teman. Padahal ya klon atau varietasnya sama dengan yang tadi yang berbunga. Nah, ini kita paksakan untuk menumbuhkan ya tunas sekunder ya, apikal atau lateral. Jadi ada sekunder, ada primer. Yang sekunder itu ranting, yang primer itu adalah batang utama. Nah, batang utama ya,
Kalau dia dipaksakan tumbuh terus, ya, dipaksakan tumbuh terus, dan kita menggunakan zat-zat tertentu, maka dia akan pertumbuhannya akan sekaligus mengeluarkan ranting-ranting baru, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Nah, dan begitu juga dengan tanaman ini, ya, kita lihat dari jauh. Dan hasil dari pucuk rantingnya, ya, itu mengkilat, bagus, ya, pertumbuhannya bagus. Selama pengamatan saya itu tidak ada yang aneh-aneh pertumbuhannya atau di luar abnormal. Nah, di sini teman-teman lihat, ini juga pertumbuhan dari vegetatif. Saya paksakan untuk pertumbuhan secara vegetatif. Lah, pertanyaannya, Bang, di lahan saya itu ada tanaman yang mana tanamannya itu kerdil atau stuck. Nah, kalau dia itu kerdil, teman-teman pastikan dulu ya pH-nya dulu. Sebelum menggunakan zat formulasi yang ada sama saya, teman-teman pastikan dulu pH-nya saja. Nggak usah pupuknya, pH-nya saja. Kalau pH-nya sudah bagus, nanti kita bisa mengolah pupuknya dari spray saja, nggak usah ditabur. Nah, ini hasilnya teman-teman ya. Kalau yang kerdil ya, yang kerdil itu ada di situ. Nah, kalau kita memaksa pertumbuhannya, dia tetap bertumbuh seperti ini ya. Nah, dia akan bertumbuh tetapi pertumbuhannya tidak maksimal. Kenapa? Karena bahan makanan, energi untuk dia bekerja atau tumbuh itu tidak tercukupi. Sehingga pertumbuhan yang di luar normal tadi akan menyebabkan kematian pada tanaman itu sendiri. Kita menginginkan tanaman itu di masa vegetatifnya ingin bertumbuh secara cepat, tetapi sumber nutrisinya tidak kita berikan, maka dia akan mati, teman-teman. Karena pemberian zat-zat sintetis tertentu itu akan menyebabkan pembelahan sel, ya, pembelahan sel yang di luar normal pada tanaman apapun itu ya, termasuk tanaman kopi. Di sini saya berfokus untuk meneliti tanaman kopi. Dia akan melakukan 10 kali bahkan 100 kali tergantung dengan dosis dan konsentrasi yang kita berikan ya, teman-teman. Dia akan melakukan 10 kali sampai 100 kali pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu butuh nutrisi. Kalau nutrisinya tidak tersedia, dia akan terus melakukan pembelahan ya, tanpa memperdulikan yang nutrisinya, maka tanaman itu akan mati, teman-teman. Nah, kita akan lihat lagi tanaman yang sakit di situ ya. Tanaman yang sakit. Ini juga saya pacu ya. Pacu pertumbuhannya, teman-teman bisa lihat. Nih. Nah, ini yang kurang nutrisi. Tanaman sakit yang kurang nutrisi jadinya seperti ini. Dia tetap tumbuh pembelahan selnya, cuman dia ini saya pastikan beberapa hari lagi dia akan mati, teman-teman. Itu bukan dikarenakan ada jamur atau hama-hama yang lainnya ya, teman-teman, karena sebelum saya pengaplikasian ini saya sudah mengendalikan menggunakan fungisida dan inseksida. Mungkin bisa dilihat di video saya yang sebelumnya, teman-teman. Ya, kita ke situ. Kita di sini sharing saja. Dan bahan yang saya gunakan itu langsung dari Cina, bahan mentahan ya, teman-teman. Saya hanya mendapatkan satu bahan itu paling banyak hanya 10 gram. Jadi nggak bisa dikirim itu sebanyak misal 1 kilo, 1 ton dan segala macam, nggak bisa ya, teman-teman. Nanti bisa kena pajak saya. Dan lagian formulasi yang saya racik ini belum terdaftar di Dinas Pertanian. Jadi nggak bisa diproduksi secara massal. Jadi masih diproduksi rumahan lah. Nah, ini yang kemarin terserang hama, saya paksa ya menggunakan formulator ini ya untuk memaksa pertumbuhan ya, pertumbuhan tunas primer dan sekunder. Cara pengaplikasiannya gampang, teman-teman. Kita tinggal semprot aja. Ingat, penyemprotan dilakukan di pagi hari di jam ya, di jam 7 sampai jam 10, dan kalau sore dari jam 3 sampai jam 6. Kalau di musim hujan gunakan namanya perekat ya, teman-teman. Ini bukan pupuk, ini bukan sumber makanan untuk tanaman. Jadi ini adalah ya zat sintetis yang saya gabungkan, baik dari ini ada beberapa vitamin juga ya, vitamin yang dikonsumsi oleh manusia seperti vitamin A, B, dan beberapa vitamin lainnya. Kita remix ya, dia dalam bentuk powder, dan kita campurkan dan kita cairkan ya, cairkan menggunakan zat tertentu. Salah satunya menggunakan etanol, lalu kita campur menggunakan air dan bisa diaplikasikan untuk tanaman. Dan ini adalah pertumbuhan primernya seperti ini. Nah, ini sakit ya, teman-teman, dan kita lihat dia memecah tunas baru, teman-teman. Nah, ini kelihatan nggak ya? Ya,
sulit ya, ngeblur dia. Nah ini teman-teman bisa lihat nggak ya, tuh di batang-batangnya itu keluar tunas-tunas primer baru ya teman-teman. Nah jadi titik tumbuh ini yang harus kita rangsang ya teman-teman. Titik tumbuh ini disebut sebagai titik meristem. Makanya ini perlu kita rangsang teman-teman. Nah rangsang sehingga pertumbuhannya di luar dari pertumbuhan normal. Nah makanya ada yang nanya, bang, itu kok tanaman abang masih 1 tahun bisa mulai berbunga? Sebenarnya saya hanya memberikan, ya udah kasih pupuk misalnya KCL, fosfat ya, Ponska dan segala macam. Karena kalau saya menjelaskan secara sintetis nanti pembahasannya terlalu terlalu tinggi mungkin. Kayak yang malam tadi ada teman-teman dari subscriber saya juga habis ngambil beberapa formulasi saya, itu Bang Nofri ya. Tanamannya kerdil katanya. Mungkin tanamannya itu dibilangnya seperti ini kali ya. Nah seperti ini saya paksa juga pertumbuhannya, tapi tidak dicampur dengan pupuk. Seharusnya ya buat Bang Nofri ini dicampur dengan pupuk kalsium, ultradaf, dan juga dicampur dengan pupuk makro dan mikro yang khusus untuk di spray. Lalu bisa dicampurkan dengan formulasi saya tadi. Nah kalau untuk takarannya bisa teman-teman uji sendiri karena sensitivitas dari tanaman itu berbeda-beda ya. Setiap lahan berbeda-beda dan setiap INDPL-nya berbeda-beda. Jadi kalau yang di sini dulunya itu saya tembak itu kurang lebih 50 ya, konsentrasinya 50 ya. Kadar konsentrasi zat sintetisnya 50. Nah, hasilnya ini yang sakit. Ini memang sengaja saya biarin sakit nih. Coba lihat daunnya. Pertumbuhan apikal, pertumbuhan lateral ya. Ini memang saya biarkan saja ya. Ini nggak ada di setting-setting ya, di lahan saya nggak ada settingan teman-teman. Nah, ini yang kuning nih. Nah, ini tinggal kita berikan apa? Kita rimbunkan dari perakarannya, sama ya formulasinya, kita rimbunkan dari perakarannya, lalu kita berikan kalsium, ultradaf, dan kita campur di sini, lalu kita spraykan saja. Teman-teman bisa lihat hasilnya itu kurang lebih 1 minggu ya. Kalau 1 bulan, jadi 1 bulan itu pemberiannya 4 kali atau 6 kali. Kalau 1 bulan itu pertumbuhannya teman-teman sudah bisa nikmati. Dan ini hasilnya, ya, ini juga. Teman-teman bisa lihat, nih ya. Nggak ada saya rawat-rawat ya, rumputnya saya biarin saja. Ini nggak ada setting-settingan ya teman-teman, bukan konten-konten apa ini. Jadi ini dokumentasi saya. Nah yang ini ya, dilihat ya, pertumbuhannya kerdil. Nah, namun di sini sudah memasuki tingkat kenormalan. Jadi kalau misal pertumbuhannya kerdil seperti ini ya, buat siapapun yang menggunakan formulasi saya, ini dipotong saja di sini dikit ya, atau beberapa batang. Ingat, yang dipotong itu adalah ya ujung dari pertumbuhan meristem. Meristem itu apa sih bang? Nah meristem itu ini nih, meristem nih teman-teman, titik tumbuh namanya. Jadi kita potong titik tumbuhnya di sini, lalu kita spray sehingga zat ini bisa terserap di xylem namanya, ada di dalam tengah-tengah ya, seperti ini saya contohkan. Di tengah-tengah tanaman itu ya, batang itu kan ada yang namanya ini ya, tuh yang ini ada namanya kayak busa-busa namanya, itu xylem namanya kalau di pertanian. Nah tuh kelihatan ya. Nah agar terserap ya teman-teman, jadi lebih bagus dilukain sedikit. Apakah nanti tanamannya stres? Saya jamin insya Allah tidak stres ya teman-teman. Nah karena pemberian ini adalah melakukan pembelahan sel. Tanaman yang stres adalah tanaman yang tidak bisa melakukan pembelahan sel, sedangkan kita ingin melakukan pembelahan sel. Dan pembelahan sel itu juga dikombinasikan dengan penambahan dari kromosom. Namun penambahan kromosom di sini kita atur sedemikian mungkin agar kromosomnya itu tidak berlebihan sehingga tidak menghambat dari pertumbuhan. Jadi membuat formulasi itu tidak sembarangan teman-teman. Sembarangan kita bikin, dia tetap tumbuh tapi dia pendek. Dia akan tumbuh tapi dia tinggi, tapi tidak ada ranting. Dia akan tumbuh tapi tidak ada buah. Jadi formulasi itu berbeda-beda tergantung dengan apa yang kita kehendaki. Kita mau masuk masa vegetatif ataupun generatif, kita bisa mengatur tanaman itu. Seperti ini ya teman-teman. Nah, kita akan lihat yang di atas ya. Teman-teman bisa lihat video shot saya lah ya. Yang paling atas ini baru saya tanam. Nah, ini juga saya spray ya. Coba aja lihat daunnya, luar biasa pertumbuhannya teman-teman.
ya. Kita lihat yang di sini. Nah, di sini adalah tanaman baru semua. Coba lihat, saya paksa. Mungkin di video short saya ini saya spray di hari Kamis yang lalu ya. Di bulan Februari, di hari Kamis. Sekarang ini hari Selasa teman-teman. Hari Selasa ya teman-teman. Jadi hari Kamis yang lalu saya itu ke lahan dan saya spray menggunakan formulasi saya yang sudah saya racik ya beberapa hari yang lalu. Ini pertumbuhannya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini saya pacu ya. Jadi saya akan memacu dan terus memacu pertumbuhan vegetatifnya selama 5 bulan ke depan. Dan ini pemberiannya tidak butuh banyak-banyak. Jadi misalnya satu botol itu ada 200 ml. Nah, 200 ml itu yang kita gunakan tuh hanya 1 ml sampai 30 ml lah paling banyak ya. Itu konsentrasi tinggi ya teman-teman. 30 ml itu paling banyak. Itu teman-teman bisa lihat hasilnya ya. Bisa lihat hasilnya 1 minggu kemudian atau 3 hari paling cepat teman-teman. Kalau konsentrasinya bagus dan penerimaan sensitivitas tanaman teman-teman itu baik, maka teman-teman akan bisa melihat hasilnya 1 minggu. Itu udah luar biasa. Ya, kalau dibilang ini hari Kamis berarti ini belum sampai di hari Minggu ya, belum sampai 1 minggu ya teman-teman. Dan hasilnya sudah seperti ini. Ini juga. Nah, daunnya mengkilat ya teman-teman. Ini tidak ada waktu saya semprot pada percobaan di hari Kamis itu. Cairan ini tidak saya campur dengan pupuk. Ya, ini hanya murni formulasi saya saja, bahan sintetis ya. Kalau di Eropa itu tidak lagi, mereka itu berfokus terhadap yang namanya NPK ya, makro mikro itu enggak ada. Jadi mereka itu berfokus terhadap NPK itu pada awal tanam. Jadi ketika tanamannya sudah seperti ini, mereka itu selalu memberikan bius namanya. Jadi kalau di Brazil itu diistilahkan sintetis itu sebagai bius. Jadi mereka itu membius tanaman ini, mengendalikan tanaman-tanaman kopi mereka ya, agar pertama kali pembuahannya serentak. Pemaksaan pembungaan, pemasakan buah ya, mempertahankan dari buah itu agar tidak rontok. Teman-teman lihat saja video yang di luar itu, atau teman-teman kalau memiliki fitur AI dalam handphonenya, teman-teman bisa tanyakan kepada konten-konten yang ada di Brazil kalau mereka memang benar-benar tulus untuk berbagi ya teman-teman. Nah, ini juga saya semprotkan ya, hasilnya seperti ini. Jadi formulasi dari saya ini bisa digunakan ya pada saat kita rejuvenasi. Nah, rejuvenasi itu adalah pemangkasan dari batang ini dan menumbuhkan tunas baru. Nah, rejuvenasi di sini adalah ketika tanaman itu sudah tua seperti inilah ya. Kita anggap tanamannya sudah tua, udah beberapa kali panen, lalu batangnya sudah tinggi, maka kita rejuvenasi dan kita bisa membooster pertumbuhan dari tunas baru. Bahkan pertumbuhan tunas barunya bisa tumbuh hingga puluhan ya teman-teman. Hanya dalam jangka waktu 1 minggu. Nah gitu ya teman-teman. Jadi ada zat tertentu yang zat itu memang benar-benar kuat ya teman-teman, untuk melakukan pertumbuhan dan merangsang pertumbuhan dan pemecahan pada titik tumbuh ataupun pada titik meristem tanaman kopi. Nah ini saya potong yang seperti yang saya bilang tadi. Nah, dan ini hasilnya. Teman-teman lihat ya. Ini bukan efek kamera juga ya teman-teman. Nah seperti ini. Kita lanjut lihat yang bawah lagi ya. Mungkin videonya memang panjang. Ini saya uji coba ini kedua ya, 2 blok ini, blok bawah sama blok yang atas ya. Kalau blok bawah ini konsentrasinya tinggi teman-teman. Yang di bawah ini konsentrasinya tinggi. Apa perbedaan yang tidak diberikan atau yang tidak digunakan formulasi seperti ini? Ini adalah kebun masih keluarga saya ya, dan ini ada tanaman kopinya. Seperti ini jadinya teman-teman. Padahal ini dirawat ya teman-teman. Dan itu juga di ujung beda sama yang di sini. Nah, jadi saya bukan ngebully yang tadi ya teman-teman. Mungkin dia memang tidak fokus di tanaman kopi kali. Nah, ini kita kembali lagi pada topik utama. Dan ini lihat, rantingnya ke kiri dan ke kanan. Ada bunga, tumbuh-tumbuh lagi ya. Tumbuh-tumbuh lagi. Ini saya mix ya beberapa hormon ini. Saya menggunakan hormon itu dengan konsentrasi yang tinggi, itu G8+ ya teman-teman. Saya tembakkan di sini
dan juga saya campur dengan TDZ namanya. Itu adalah zat yang paling kuat ya untuk menumbuhkan tunas baru. Yang saya bilang tadi untuk rejuvenasi teman-teman. Nah, penampakannya seperti ini. Tuh ya teman-teman. Bang, kalau misalnya tanaman itu kuning ya. Misalnya tanamannya kuning kayak inilah. Kayak yang tadi yang saya tunjukin ya. Atau seperti yang ini misalnya. Nah, ini jangan hanya mengharapkan mengandalkan ini saja. Jadi ini bisa berguna sebesar 80%. Jadi yang 20% itu juga berfungsi. Nah, untuk membantu pertumbuhan dari tanaman ini. Yang 20% itu apa? Yang 20% tadi adalah zat makro dan mikro. Tidak perlu banyak-banyak teman-teman. Dikit saja kasihnya. Di spray juga bisa dicampur dengan ini. Teman-teman spray ataupun menggunakan spray ayam itu ya, burung itu ya, yang kapasitas 1 liter teman-teman bisa gunakan. Teman-teman spray dan teman-teman lihat hasilnya setelah 7 hari. Kalau 7 hari tanaman itu tidak berubah, teman-teman bisa bongkar akarnya. Bisa jadi akarnya itu bengkok ya teman-teman. Kalau akarnya lurus dan normal, teman-teman gunakan dengan formula ini, insya Allah ya teman-teman, 7 hari teman-teman sudah bisa melihat hasilnya. Mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya berbagi hasil riset dan penelitian saya. Dan ini juga dipaksa untuk berbunga ya teman-teman. Masih kecil tapi dipaksa, ini juga dipaksa. Ini kan yang tadi deretan ini. Dan hasilnya seperti inilah. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.